Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru 23 tahun, tetapi hidup telah memberinya banyak pelajaran. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi sejak kecil diajarkan untuk bekerja keras dan hidup mandiri. Ayahnya seorang petani yang setiap hari berkutat dengan tanah dan cangkul, sementara ibunya berjualan sayur di pasar setiap pagi. Arman tumbuh dengan melihat kerja keras kedua orang tuanya, membuatnya paham bahwa hidup tidak pernah mudah. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keluarga. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia sering membantu ibunya menyiapkan dagangan dan mengantarnya ke pasar. Setelah itu, ia bergegas ke bengkel tempatnya bekerja di kota kecil yang berjarak sekitar 10 km dari desanya. Di bengkel milik pamannya itu, ia belajar banyak tentang mesin, oli, dan seluk-beluk motor. Awalnya, ia hanya bertugas membersihkan bengkel dan mengambil alat-alat untuk montir yang lebih senior, tetapi lambat laun, ia mulai dipercaya menangani motor pelanggan sendiri. Arman memiliki impian sederhana. Suatu hari nanti ia ingin membuka bengkel sendiri, memiliki rumah kecil untuk tempat tinggal, dan hidup dengan tenang tanpa harus khawatir tentang uang. Baginya, impian itu tidak berlebihan, tetapi cukup sulit diwujudkan dengan kondisi keuangan keluarga yang pas-pasan. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Di desanya, Arman dikenal sebagai pemuda yang baik, sopan, dan pekerja keras. Ia tidak pernah neko-neko atau terlibat dalam pergaulan yang negatif. Meskipun banyak gadis desa yang diam-diam menyukainya, Arman selalu merasa belum waktunya untuk memikirkan cinta. Baginya, membangun kehidupan yang layak lebih penting daripada mengurusi soal hati. Namun, hidup seringkali memiliki rencana yang tak terduga. Semua prinsip dan keteguhan hati Arman mulai goyah ketika ia pertama kali melihat seorang wanita bernama Rina, seorang biduan dangdut yang sering manggung di acara hajatan desa. Malam itu, Arman sebenarnya tidak berniat datang ke panggung hiburan rakyat yang diadakan di lapangan desa. Ia lebih suka menghabiskan waktu di rumah atau berkumpul bersama keluarganya. Tetapi ajakan teman-temannya membuatnya mengubah keputusan. "Ayo, men, sekali-kali kita bersenang-senang. Katanya ada penyanyi baru, cantik banget." Goda Joko, sahabatnya sejak kecil. Arman awalnya ragu. Ia bukan tipe orang yang suka berdesakan di tengah keramaian hanya untuk menonton musik dangdut. Tapi akhirnya, setelah didorong oleh rasa penasaran dan sedikit desakan dari teman-temannya, ia ikut juga. Tanpa ia duga, keputusannya itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Suasana di lapangan desa begitu meriah malam itu. Lampu panggung berkelap-kelip, membentuk warna-warni yang menghiasi gelapnya malam. Orang-orang berkumpul, tua muda, laki-laki perempuan. Semua ikut bergoyang mengikuti alunan musik dangdut yang menggelegar dari speaker besar di sisi panggung. Di atas panggung, seorang wanita berdiri dengan anggun. Ia mengenakan gaun merah berpayet yang berkilauan ketika terkena sorotan lampu. Rambut panjangnya yang sedikit bergelombang terurai indah di punggungnya. Saat ia tersenyum dan mulai menyanyikan bait pertama lagunya, suara merdunya langsung menghipnotis seluruh penonton. Itulah Rina. Arman, yang awalnya hanya ikut-ikutan menonton, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang berbeda. Mata pemuda itu terpaku pada Rina, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi ada sesuatu di matanya, sebuah kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman dan suara merdu itu. Dia bukan biduan biasa, pikir Arman dalam hati. Sementara sebagian besar penonton sibuk berjoget dan bersorak, Arman tetap diam di tempatnya. Ia memperhatikan setiap gerakan dan ekspresi Rina. Entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang tiba-tiba merasa tertarik, bukan secara fisik, tetapi lebih ke perasaan ingin tahu. Di balik gemerlap panggung dan senyumannya yang selalu menghiasi wajah, Rina menyimpan banyak luka yang tak terlihat. Rina bukanlah gadis desa biasa.
Ia berasal dari kota, dan kehidupannya dulu jauh berbeda. Ia pernah menikah di usia muda dengan seorang pria kaya yang memberinya kehidupan mewah, tetapi ternyata pernikahan itu jauh dari bahagia. Suaminya, yang awalnya tampak penyayang, berubah menjadi sosok kasar dan posesif. Ia sering diperlakukan seperti barang, dicurigai tanpa alasan, bahkan mengalami kekerasan yang membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Tak kuat bertahan, Rina akhirnya menggugat cerai. Namun, perceraian itu membuatnya kehilangan segalanya. Harta, status sosial, bahkan kepercayaan dirinya. Keluarganya pun kecewa, menganggapnya telah mencoreng nama baik. Akhirnya, untuk bertahan hidup, Rina memilih menjadi penyanyi dangdut keliling. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bernyanyi di panggung desa demi sesuap nasi. Bukan pilihan mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang bisa ia ambil. Ketika matanya tanpa sadar menangkap sosok Arman di antara kerumunan, sekelebat perasaan asing muncul di hatinya. Kenapa pemuda itu melihatku dengan tatapan seperti itu? Batinnya. Malam itu, di tengah sorak-sorai penonton dan dentuman musik, dua pasang mata saling bertemu untuk pertama kalinya. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menuliskan kisah baru bagi mereka berdua. Malam semakin larut, tetapi panggung dangdut masih bergemuruh. Beberapa orang mulai meninggalkan lapangan, sementara yang lain tetap bertahan, menikmati suara merdu Rina yang membawakan lagu-lagu dengan penuh perasaan. Arman masih berdiri di tempatnya, tak beranjak sedikit pun. Ketika lagu terakhir selesai, tepuk tangan membahana di seluruh lapangan. Rina tersenyum, membungkukkan tubuhnya sedikit sebagai tanda terima kasih sebelum akhirnya turun dari panggung. Ia berjalan ke belakang, menuju tenda tempat para pemain musik beristirahat. Arman tahu ini kesempatan langka. Entah dorongan dari mana, kakinya bergerak sendiri, mengikuti arah Rina pergi. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu harus berkata apa jika bertemu dengannya, tetapi satu hal yang pasti, ia ingin mengenal lebih jauh wanita itu. Di belakang panggung, Rina duduk di sebuah kursi kayu, menghapus riasannya dengan tisu basah. Wajahnya yang tadi tampak bersinar di atas panggung kini terlihat lebih alami, bahkan sedikit lelah. Ia menghela napas panjang, menikmati udara malam yang mulai sejuk. Tak lama kemudian, Arman muncul. Rina, yang tengah merapikan rambutnya, sedikit terkejut melihat sosok pemuda itu berdiri beberapa meter darinya. "Maaf, Kak, boleh saya ngobrol sebentar?" tanya Arman dengan suara sedikit ragu. Rina mengangkat alis, menatapnya penuh selidik. Sudah biasa baginya didekati lelaki setelah tampil, kebanyakan hanya ingin menggoda atau sekadar iseng. Tetapi ada sesuatu dalam sorot mata Arman yang berbeda. Tidak ada tatapan penuh nafsu seperti laki-laki lain. "Mau ngobrol apa?" Rina bertanya. Suaranya tenang namun penuh kewaspadaan. Arman menggaruk tengkuknya, mencari kata-kata yang tepat. "Aku tadi nonton kakak nyanyi. Suara kakak bagus sekali." Rina tersenyum tipis, lalu menyesap air mineral dari botol plastik di tangannya. "Terima kasih. Tapi kalau cuma mau memuji, banyak yang sudah bilang begitu. Mau ngobrol apa lagi?" Arman terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Rina akan langsung menanggapinya seperti itu. Ia berpikir cepat, mencari alasan lain agar pembicaraan mereka tidak berhenti di situ. "Aku hanya penasaran. Kakak bukan orang sini, kan?" tanyanya akhirnya. Mata Rina menajam, tetapi hanya sesaat. Ia menghela napas pendek. "Ya, aku bukan orang sini. Aku hanya ikut rombongan orkes dangdut keliling. Biasanya setelah 1-2 hari, kami pindah ke tempat lain." Jawaban itu membuat Arman sedikit kecewa. Jika Rina hanya akan singgah sebentar, maka ia tak punya banyak waktu untuk mengenalnya lebih jauh. "Oh," gumamnya pelan. Melihat ekspresi kecewa di wajah Arman, Rina tersenyum samar. "Kenapa? Kamu ingin aku tetap di sini lebih lama?" tanyanya setengah bercanda. Arman tersentak, wajahnya memerah. "Bukan begitu. Aku hanya..." Sudahlah, Kak. Mungkin memang aku cuma iseng ngobrol." Rina tertawa kecil.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada percakapan yang tulus, tanpa niat buruk atau maksud tersembunyi. "Namamu siapa?" tanyanya tiba-tiba. Arman langsung menatapnya. Senyuman kecil terbentuk di wajahnya. "Arman, Kak." "Baik, Arman." Rina bangkit berdiri, meraih tasnya. "Aku harus pulang ke penginapan. Terima kasih sudah menonton dan ngobrol sebentar." Arman hanya mengangguk. Tapi sebelum Rina benar-benar pergi, ia memberanikan diri berkata, "Kita bisa bertemu lagi." Rina menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Kalau takdir mengizinkan, mungkin kita akan bertemu lagi." Dan dengan itu, Rina melangkah pergi, meninggalkan Arman yang masih terpaku di tempatnya. Arman tidak tahu mengapa, tetapi malam itu, ia merasa hatinya mulai terikat pada wanita yang bahkan baru dikenalnya. Sejak malam itu, Arman tidak bisa berhenti memikirkan Rina. Wajahnya, suaranya, dan caranya tersenyum terus terbayang dalam benaknya. Ia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Apakah ini hanya kekaguman semata? Atau ada perasaan lain yang mulai tumbuh dalam hatinya? Beberapa hari berlalu, tetapi bayangan Rina masih melekat kuat. Arman bahkan sering mengunjungi lapangan tempat pertunjukan itu berlangsung, berharap menemukan jejaknya. Tetapi yang tersisa hanyalah sisa-sisa sampah dari penonton yang sudah lama pergi. Hingga suatu sore, saat Arman tengah membantu ayahnya di bengkel, seorang teman datang membawa kabar yang membuatnya terkejut. "Men, lo masih ingat biduan yang nyanyi di kampung kita kemarin?" tanya temannya, Dani, sambil menyeruput es teh di tangan. Arman langsung menoleh. "Kenapa emangnya?" Dani menyeringai. "Gue denger dia sama rombongannya masih mangkal di kota sebelah. Mereka bakal tampil di acara pesta rakyat minggu ini." Jantung Arman berdegup kencang. "Serius, Dan?" Dani mengangguk santai. "Lo masih kepikiran dia, ya? Suka, nih?" godanya. Arman menghela napas, mencoba bersikap tenang. "Bukan gitu. Gue cuma penasaran aja." Dani tertawa. "Ya udah, kalau penasaran, kenapa nggak lo datengin aja? Mumpung nggak jauh dari sini." Arman tidak bisa menahan senyum kecilnya. Mungkin ini kesempatan yang diberikan takdir. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyusun rencana untuk pergi ke kota sebelah. Minggu malam, Arman tiba di lokasi acara. Lampu-lampu terang menghiasi panggung, dan musik dangdut sudah menggema ke seluruh penjuru lapangan. Hatinya berdebar saat melihat sosok yang dicarinya. Rina, berdiri anggun di atas panggung, mengenakan gaun merah dengan hiasan payet berkilauan. Ia menyanyikan lagu yang tak asing bagi Arman, lagu tentang cinta dan perpisahan. Suaranya masih sama merdu seperti pertama kali ia dengar. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mata Rina menelusuri kerumunan, dan sesaat, tatapannya bertemu dengan Arman. Ia terkejut, lalu tersenyum tipis sebelum kembali fokus pada nyanyiannya. Arman tahu ini bukan kebetulan. Setelah pertunjukan selesai, ia menunggu di belakang panggung. Tak lama, Rina keluar, masih mengenakan gaunnya, dengan senyum samar di wajahnya. "Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang," katanya, menatap Arman dengan penuh arti. Arman tersenyum. "Kakak bilang, kalau takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi. Sepertinya aku tidak bisa menunggu takdir saja." Rina tertawa kecil. "Jadi kamu datang mencariku?" Arman mengangguk. "Aku ingin mengenal kakak lebih jauh." Mata Rina menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba mencari kejujuran dalam kata-kata itu. Akhirnya, ia menghela napas dan tersenyum. "Baiklah, Arman. Kalau begitu, ayo kita bicara." Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal. Rina menceritakan perjalanannya sebagai biduan, tentang hidupnya yang penuh dengan pasang surut. Arman, di sisi lain, menceritakan impiannya dan bagaimana ia ingin mengubah nasibnya. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa begitu nyaman saat mereka bersama. Arman mulai menyadari satu hal,
Ini bukan lagi sekadar kekaguman. Ia benar-benar menyukai Rina. Tetapi, apakah Rina merasakan hal yang sama? Setelah malam panjang penuh perbincangan itu, Arman semakin sering mengunjungi kota sebelah, mencari alasan untuk bisa bertemu Rina. Awalnya, ia datang dengan dalih sekadar menonton pertunjukan, tetapi lama-lama ia dan Rina mulai bertemu di luar panggung, berbincang lebih lama, mengenal satu sama lain lebih dalam. Namun, kebersamaan mereka tidak luput dari perhatian orang-orang sekitar. "Men, lo yakin sama biduan itu?" tanya Dani suatu hari, saat mereka sedang nongkrong di bengkel. "Dia janda, loh, dan umurnya jauh di atas lo." Arman hanya tersenyum. "Terus kenapa kalau dia janda? Gue suka sama dia, dan itu aja cukup." Dani menghela napas. "Gue bukan mau ngehalangin, tapi lo tahu sendiri, di kampung kita, orang-orang suka ngomongin. Apalagi, lo anak satu-satunya di keluarga lo. Orang tua lo pasti nggak bakal setuju." Ucapan Dani membuat Arman sedikit terdiam. Ia tahu betul bagaimana orang tuanya. Ayahnya menginginkan dia menikah dengan gadis sebaya, yang bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Ibunya pun sudah sejak lama membicarakan rencana perjodohan dengan anak temannya. Tetapi, hatinya sudah memilih. Di sisi lain, Rina juga mulai menghadapi tekanan. Suatu malam, setelah pertunjukan selesai, salah satu pemain organ tunggal di grupnya, Bang Wira, mendekatinya dengan ekspresi serius. "Rin, aku nggak tahu kenapa anak muda itu terus-terusan deketin kamu. Kamu sadarkan, dia masih terlalu hijau buat dunia kita," katanya, menyulut rokok di tangannya. Rina tersenyum kecil. "Arman itu anak baik, Bang. Dia tulus." "Justru itu masalahnya." Bang Wira menghela napas. "Cowok seperti dia, nggak bakal ngerti dunia kita, nggak bakal kuat sama omongan orang. Kalau kamu sampai jatuh hati, nanti yang sakit kamu sendiri." Rina terdiam. Ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu. Sejak perceraiannya beberapa tahun lalu, Rina sudah cukup kenyang dengan omongan orang. Ia sudah lelah dengan luka-luka dari masa lalunya. Ia tahu Arman adalah laki-laki yang baik, penuh semangat dan ketulusan. Tetapi, apakah Arman siap menghadapi dunia yang ia jalani? Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina mulai meragukan perasaannya sendiri. Sejak percakapan itu, Rina mulai menjaga jarak dari Arman. Ia masih tersenyum saat mereka bertemu, masih berbicara dengan nada lembut. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Arman menyadarinya. Hari-hari berlalu, pesan-pesan yang ia kirimkan mulai jarang dibalas. Jika dulu Rina selalu menyambut kedatangannya dengan hangat, kini ia lebih banyak menghindar. Suatu malam, setelah pertunjukan dangdut di sebuah hajatan kampung, Arman memberanikan diri menunggu Rina di belakang panggung. Hatinya penuh dengan tanda tanya. Ia harus tahu alasan perubahan sikap Rina. Saat akhirnya Rina keluar, ia tampak terkejut melihat Arman berdiri di sana. "Arman, ngapain kamu di sini?" tanyanya dengan nada datar. "Aku nungguin kamu." "Kak, aku mau ngomong." Rina menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikan mereka. "Besok aja ya, men. Aku capek banget habis nyanyi." Arman menggeleng. "Kenapa kamu berubah, Kak? Kenapa sekarang malah menjauh dari aku?" Rina menunduk, tidak segera menjawab. Ada keraguan di matanya. "Kak Rina, kalau ada masalah, bilang ke aku. Jangan kayak gini," lanjut Arman. Suaranya sedikit bergetar. Rina menarik napas panjang. "Arman, dengerin aku. Aku ini siapa? Aku cuma seorang biduan. Janda, orang yang udah sering dihakimi sama masyarakat. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan semuanya." Arman menggenggam tangannya. "Aku nggak peduli omongan orang, Kak. Aku cuma peduli sama perasaan aku ke kamu." Rina menatapnya dalam-dalam, hatinya berperang. Di satu sisi, ia ingin percaya pada perasaan Arman. Di sisi lain, ia tahu realita tidak sesederhana itu. Sebelum ia sempat menjawab,
Tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang mereka. Jadi ini alasan kamu gak mau dideketin lagi, Rin? Mereka berdua menoleh. Seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam berdiri tak jauh dari mereka. Itu Rudy, mantan suami Rina. Arman langsung waspada. Kamu siapa? Tanyanya. Melangkah maju. Rudy menyeringai. Harusnya aku yang tanya. Bocah, kamu ini siapa? Deket-deket sama bekas bini gue. Rina menegang. Rudy, jangan cari masalah di sini. Rudy tertawa kecil, tapi matanya tetap dingin. Gue nggak cari masalah, Rin. Gue cuma nggak suka lihat bocah ingusan kayak dia deket-deket lo. Arman mengepalkan tangan. Ia tidak suka nada bicara lelaki itu. Aku sayang sama Kak Rina. Dan aku nggak akan ninggalin dia. Rudy mengangkat alis, lalu menatap Rina. Dengar tuh, Rin. Masih mau sama bocah yang bahkan belum ngerti dunia lo? Rina terdiam. Ia merasa terpojok. Malam itu, badai pertama benar-benar menghantam hubungan mereka. Arman berdiri tegap, berusaha menunjukkan keberaniannya di depan Rudy. Tapi Rudy hanya menyeringai meremehkan. Dengar, bocah, lo pikir dunia ini seindah yang lo bayangin? Lo nggak tahu siapa gue dan lo nggak tahu siapa Rina sebenarnya, katanya, sambil melirik Rina yang tampak tegang. Arman mengepalkan tangan. Aku nggak peduli masa lalu Kak Rina. Aku cuma peduli sama dia sekarang. Rudy tertawa kecil, tetapi tatapannya tetap tajam. Lo pikir itu cukup? Lo pikir masyarakat bakal biarin lo sama dia hidup tenang? Hah? Gue aja yang udah pernah sama dia masih dapat omongan jelek tiap hari. Apalagi lo, bocah lugu yang belum tahu apa-apa. Rina akhirnya melangkah maju, suaranya penuh ketegasan. Udah cukup, Rudy. Aku nggak mau dengerin ocehan kamu. Urusan aku sama Arman bukan urusan kamu. Rudy mendengus. Tapi ia tampak menikmati situasi ini. Oh, jadi sekarang lo ngebelah dia? Oke, Rin, terserah lo. Tapi jangan nangis kalau suatu saat bocah ini ninggalin lo. Semua orang bakal ninggalin lo. Pada akhirnya, mata Rina membelalak. Hatinya terasa ditusuk. Kata-kata itu mengingatkannya pada luka lama. Ketakutan yang selalu menghantuinya. Melihat Rina yang tampak terguncang, Arman semakin geram. Aku nggak akan ninggalin Kak Rina, serunya, menatap Rudy penuh amarah. Rudy mengangkat bahu, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum benar-benar menghilang ke dalam kegelapan malam, ia sempat berkata, kita lihat aja nanti, bocah. Begitu Rudy pergi, Rina menghela napas panjang. Tangannya gemetar, dan matanya mulai berkaca-kaca. Arman langsung menggenggam tangannya. Kak, jangan dengerin dia. Aku beneran sayang sama kakak. Rina tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. Arman, kamu nggak tahu seberapa sulitnya jalan yang kita pilih ini. Arman menatapnya dalam-dalam. Aku nggak takut. Aku cuma mau sama Kak Rina. Tapi Rina menggeleng pelan. Arman, cinta aja nggak cukup. Untuk pertama kalinya, Arman merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai takut kehilangan Rina. Sejak pertemuan dengan Rudy, sesuatu berubah dalam hubungan Arman dan Rina. Meski mereka masih bersama, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Rina semakin sering melamun, sementara Arman merasa seperti terus berusaha menggenggam sesuatu yang perlahan menjauh. Arman bukan tipe laki-laki yang gampang menyerah, apalagi saat menyangkut perasaannya terhadap Rina. Namun, belakangan ini, Rina semakin sulit dijangkau. Senyumnya masih ada, tapi terasa hambar. Sapaan lembutnya masih terdengar, tapi tidak lagi sehangat dulu. Setiap kali Arman mencoba menggali lebih dalam, Rina hanya menjawab dengan, "Aku baik-baik aja, men." Lalu mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, Arman datang ke rumah Rina, membawa bunga kesukaannya, lili putih. Ia tahu Rina menyukai bunga itu, seringkali menyelipkannya di vas di ruang tamu. Namun, kali ini, saat melihat bunga itu,
Wajah Rina justru terlihat muram. Ia menatap bunga itu sejenak, lalu tersenyum tipis. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Arman, kita perlu bicara," ucapnya pelan. Arman merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada firasat buruk yang menghantui pikirannya. "Kenapa, Kak? Ada apa?" tanyanya dengan nada waspada. Rina menggigit bibirnya, seolah mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak mau kamu menyesal nanti. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi dunia ini nggak bakal kasih kita kemudahan, men. Orang-orang akan terus menatap kita dengan curiga. Mereka akan menilai kamu, meremehkan kamu, menghina kamu karena memilih aku." Arman menghela napas panjang. Ia tahu Rina sudah memikirkan ini sejak lama. "Kak, aku udah bilang, aku nggak peduli sama omongan orang. Yang penting kita bahagia." "Tapi aku peduli, Arman." Suara Rina sedikit meninggi. Lalu ia menundukkan kepala, suaranya melembut. "Aku nggak mau kamu jadi bahan ejekan. Aku nggak mau kamu kehilangan masa depan karena aku. Aku nggak mau lihat kamu menderita." Arman menatapnya dalam-dalam. "Kak, kamu bilang cinta aja nggak cukup. Tapi apa dengan mundur kita bakal lebih bahagia?" Rina menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri, seperti tengah bergulat dengan perasaannya sendiri. "Arman, aku tahu kamu tulus. Aku tahu kamu serius. Tapi dunia nggak sesederhana itu," bisiknya. "Aku takut. Aku takut kamu bakal berubah. Aku takut suatu saat kamu nyesel, ngeliat aku yang lebih tua, yang udah nggak secerah gadis-gadis seumuran kamu. Aku takut kamu bakal lihat aku sebagai beban, bukan lagi seseorang yang kamu cintai." Arman menggeleng cepat. "Kakak dengerin aku baik-baik. Aku udah milih kakak. Aku sadar konsekuensinya. Aku nggak peduli sama usia. Aku nggak peduli sama perbedaan kita. Aku cuma peduli satu hal. Aku bahagia kalau sama kakak. Itu aja." Air mata Rina mulai menggenang di pelupuk matanya. "Arman, kamu masih terlalu muda buat ngerti kerasnya dunia ini." "Justru karena aku muda, aku masih punya banyak tenaga buat berjuang, Kak." Arman menyela cepat. "Aku nggak akan nyerah, Kak. Nggak peduli seberapa sulitnya nanti, aku akan tetap di sini." Hening. Di luar, langit mulai berubah warna menjadi jingga. Suara burung-burung yang kembali ke sarang terdengar sayup-sayup. Rina mengangkat wajahnya, menatap Arman dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, keraguan, ketakutan, tapi juga kehangatan yang tak bisa ia sembunyikan. Dengan perlahan, ia menggenggam tangan Arman. Kali ini, genggamannya lebih erat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia masih dihantui ketakutan. Mampukah cinta mereka bertahan melawan dunia yang penuh prasangka? Beberapa hari setelah percakapan itu, Rina mulai menjaga jarak dari Arman. Setiap kali Arman datang, ia selalu memiliki alasan untuk tidak menemui atau berbicara terlalu lama. Arman bisa merasakan perbedaannya. Ada yang berubah. Ada sesuatu yang sedang Rina coba sembunyikan darinya. Malam itu, Arman memberanikan diri untuk datang lagi ke rumah Rina. Ia tak peduli jika harus menunggu, tak peduli jika Rina kembali menghindarinya. Namun, kali ini, Rina membukakan pintu dengan wajah sendu. Seolah ia sudah siap dengan sesuatu yang besar. "Arman, masuk," ujarnya pelan. Arman melangkah masuk, tetapi suasana rumah terasa berbeda. Ada sebuah koper besar di sudut ruangan. "Kak, ini koper siapa?" tanyanya. Hatinya mulai terasa tidak nyaman. Rina menatapnya dalam-dalam, lalu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku." Dunia Arman terasa runtuh dalam sekejap. "Apa maksudnya, Kak?" Suaranya bergetar. "Aku mau pergi, men." "Pergi kemana? Kenapa?" Rina menunduk. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Aku udah ambil keputusan. Aku akan meninggalkan kota ini, men. Aku mau mulai hidup baru." Arman mundur selangkah, merasa seperti baru saja dihantam pukulan keras di dadanya.
Jadi, kakak benar-benar mau ninggalin aku? Rina tersenyum pilu. Bukan ninggalin, men. Aku cuma nggak mau kita terus terjebak dalam hubungan yang bakal menyakitimu di masa depan. Itu menurut kakak. Menurut aku, kita masih bisa bertahan. Suara Arman meninggi, emosinya meledak. Arman, kamu harus berpikir realistis. Realistis? Apa kakak pikir aku nggak sadar sama semua risiko yang kita hadapi? Aku tahu, Kak. Tapi aku masih tetap milih kakak. Kenapa kakak nggak bisa percaya sama aku? Rina menggigit bibirnya, berusaha menahan air matanya yang mulai jatuh. Justru karena aku percaya sama kamu, men. Aku percaya kamu bisa dapat kehidupan yang lebih baik tanpa aku di dalamnya. Arman menggelengkan kepala dengan frustrasi. Jadi, ini keputusan kakak? Pergi, tanpa ngasih aku kesempatan buat berjuang. Rina tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mencoba mengendalikan perasaannya. Arman merasa dadanya sesak. Cinta yang ia perjuangkan selama ini, yang ia pikir akan bertahan melawan dunia, kini terasa sia-sia. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tahu satu hal. Jika ini yang bisa membuat Rina bahagia, ia harus rela melepasnya. Dengan mata berkaca-kaca, Arman akhirnya berkata lirih, "Kalau itu yang kakak mau, aku nggak akan menahan kakak lagi." Hening menyelimuti ruangan itu. Kemudian, dengan langkah berat, Arman berbalik dan pergi, meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berbagi tawa dan kasih sayang. Di belakangnya, Rina hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang, dengan hati yang remuk, tetapi yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik. Mereka berdua mencintai satu sama lain. Tetapi, cinta saja tidak selalu cukup untuk melawan kenyataan. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.